kesedihan kekuasaan. Sudah 3 tahun ini Baginda Raja Asoka gundah hatinya. Keberadaannya sebagai penguasa serasa digugat, bukan oleh rakyat atau bangsawan-bangsawan yang lain, tetapi oleh hati nuraninya sendiri. Andai kata rakyat atau penguasa lain yang menggugatnya, tidaklah terlalu sulit baginya untuk mengatasi. Ia tidak kekurangan orang atau serdadu untuk mengendalikan gejolak dan membereskan mereka. Akan tetapi, kali ini suara halus itu berseru dari dalam lubuk hatinya, lebih nyaring dari suara trompet perang yang ditiupkan di medan perang tatkala mereka menyerang kerajaan Kalingga. Dan Baginda teringat kembali gencarnya serangan yang ia lancarkan terhadap kerajaan itu selama beberapa hari. Beratus-ribu pasukan ia kirim untuk menghancurkan kekuasaan Raja Kalingga yang dipertahankan orang-orangnya dengan amat gigih. Lebih dari 100.000 serdadu musuh terbunuh, rebah, bersimbah darah, dan lebih dari 150.000 ia bawa pulang sebagai tawanan perang. Meski peristiwa itu telah 3 tahun berlalu, namun kengerian perang yang satu ini sulit dilupakan. Kekuasaan. Ya, kekuasaan. Inilah kiranya yang menjadi sumber segala kekerasan yang telah ia lakukan. Demi kekuasaan itulah ia menjalankan peperangan untuk meluaskan kerajaannya, mengikuti jejak kakeknya Chandragupta yang telah mengawali kemenangan dengan mengalahkan orang-orang Yunani di wilayah Gandhara. Raja Asoka ingin melestarikan kejayaan dinasti Maurya. Dengan kekerasan ia mengalahkan penguasa-penguasa lainnya. Akan tetapi perbuatan-perbuatan itulah yang sekarang dirasakannya sebagai luka dalam hatinya. Dan seolah untuk lebih memedihkan kesenduan hatinya, Raja Asoka teringat kembali kekejiannya di masa silam. 13 tahun yang lalu, tatkala ayahnya, Raja Bindusara, menjelang ajal, Asoka telah menyiasati keadaan untuk memperoleh kekuasaan yang ditinggalkan ayahnya. Ia memerintahkan orang suruhan untuk membunuh saudaranya sendiri. Semuanya itu ia lakukan tanpa perasaan bersalah sedikit pun. Akan tetapi, benarkah ia tidak mempunyai perasaan? Barangkali pada waktu itu karena ambisinya yang meluap-luap, ia mampu membungkam suara hatinya sendiri. Memang bukan tanpa hasil, sebab ambisi ini telah mengantarkan Asoka meraih kemenangan demi kemenangan. Kini ia menjadi penguasa dunia. Wilayah yang dikuasainya meliputi hampir seluruh anak benua India, mulai dari barat laut, wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan kakeknya, daerah Avanti, Aparanta, Maharashtra, hingga seluruh wilayah Teluk Bengali yang dulu dikuasai oleh Kalingga. Akan tetapi, justru pada saat kemenangannya yang paling gemilang dengan penaklukan kerajaan Kalingga ini, gugatan hati nurani ini begitu bergolak bagaikan lava panas yang mendesak mencari jalan keluar. Ia harus menjawab dan memberikan pertanggungjawaban. Bulan purnama mencurahkan cahaya emasnya dari langit yang bersih, memerangi atap-atap rumah penduduk di desa-desa sekitar istana.
Raja Asoka duduk di bangku di halaman depan istananya. Kedamaian dan ketenangan alam di luar itu tidak memberikan kedamaian dan ketenangan di dalam lubuk hatinya. Semenjak pertemuan dan pembicaraannya dengan para Satavira, bini sepuh tetua dalam agama Buddha itu, kini ia suka merenungkan hidup Siddhartha. Siddhartha meninggalkan istana ayahnya, Sodadana, pada usianya yang ke-29. Siddhartha meninggalkan istana ayahnya, Sudodana, pada usianya yang ke-29. Sebagai seorang pemuda yang tampan, putra bangsawan yang sebentar lagi boleh menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penguasa negara, kepergian Siddhartha dari istana merupakan suatu hal yang aneh. Ia meninggalkan kekuasaan justru tatkala kekuasaan itu sudah siap diraih tangannya. Apakah yang sebenarnya ia cari? Peristiwa ini sebenarnya tak lebih dari pemenuhan ramalan yang pernah diberikan oleh beberapa resi yang pernah dipanggil ke istana untuk menjelaskan mimpi yang dialami Permaisuri Mahamaya tatkala mengandung anak itu. Menurut para resi, mimpi itu menyiratkan bahwa bayi yang akan dilahirkan kelak, bila tidak tinggal bersama ayahnya dan melanjutkan kekuasaan Cakkavatin, maka dia akan mengembara sebagai petapa dan mengajarkan kebaikan. Sudodana gelisah mendengar ramalan ini. Untuk itu, ia berupaya keras agar sang anak tidak keluar dari istana, sebab ia harus menggantikan kedudukannya kelak. Memang mula-mula Siddhartha menjalani hidup sebagaimana layaknya putra raja, dicukupi, dilayani, bercengkrama, berburu, dan memperoleh kesenangan yang ia inginkan. Dan sebagaimana layaknya seorang kesatria, ia juga berlaga dengan para putra bangsawan yang lain, bertanding mengendarai kuda dan gajah, berlatih perang, dan menggunakan senjata. Ayahnya berusaha agar Siddhartha dihindarkan dari penglihatan tentang keadaan manusia atau masyarakat yang buruk dan penuh penderitaan. Akan tetapi, konon dalam diri Siddhartha sendiri sudah sejak awal muncul kepekaan terhadap kemalangan dan penderitaan, kendati pun ia belum mengalaminya. Kepekaan ini kelak diceritakan sebagai pengetahuan yang muncul dari pengalaman hidup sebelumnya. Maka sementara Sudodana berusaha mencegah sang anak dari pengalaman dan penglihatan mengenai kemalangan dan penderitaan, Siddhartha justru mencari peluang untuk memperoleh pengalaman dan penglihatan semacam itu. Dan peluang itu ia perolehnya tatkala dalam 3 hari berturut-turut ia berkesempatan keluar istana dengan keretanya. Di tengah riuh rendahnya masyarakat yang mengeluh-elukannya, Siddhartha melihat 3 hal: seorang tua, seorang yang sakit, dan jenazah seorang yang meninggal dan ditangisi. Atas pertanyaan apakah semua orang akan mengalami nasib seperti itu, Candaka, kusir keretanya, mengiyakan tanpa mengecualikan sang putra raja sendiri. Pada hari yang keempat, ia melihat seorang samana atau pengembara dengan jubah jingga dan kepala licin. Wajah samana ini menampilkan ketenangan yang mendalam. Penampakan ini meneguhkan keprihatinannya yang sudah lama dirasakan dan memberinya inspirasi untuk pergi meninggalkan cara hidupnya yang sekarang. Tatkala ia pergi, seluruh istana berada dalam keadaan lelap.
Siddhartha menyaksikan pandangan memuakkan dari orang-orang yang terlelap itu. Pengawal istana, para penari dan penabuh musik yang mau menghiburnya, dayang-dayang dan pelayan. Ada yang mendengkur, mulutnya menganga, wajah kusut, kaki dan tangan terkulai, pakaian terkuak. Semuanya ini merupakan gambaran yang menjijikkan dari manusia dalam keadaan tidak sadar. Siddhartha harus mengendap-endap supaya tidak membangunkan mereka. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia berada dalam keadaan terpenjara di istana. Ia menyuruh Candaka menyiapkan kudanya. "Mengapa Tuan Meski meninggalkan istana?" tanya Candaka tidak mengerti. "Malam masih panjang, tidak baik bepergian di malam hari. Lagi pula, bukankah tak ada musuh yang mau menyerang istana?" "Ada musuh-musuh dalam dirimu. Tidak sadarkah kamu? Musuh-musuh itu penyakit, ketuaan, dan kematian. Oleh karena itu, aku harus segera pergi mencari jawaban sebelum semua bangun dan mengetahui." Kegelisahan Siddhartha berlawanan dengan kegelisahan Suddhodana. Kegelisahan Siddhartha adalah kegelisahan karena gugatan suara hati yang tak puas melihat kenyataan penderitaan dalam kehidupan ini dan hasrat mencari jawaban. Kegelisahan Suddhodana adalah kegelisahan untuk melestarikan kekuasaan, untuk memelihara ketenangan dan keamanan istana. Kegelisahan Siddhartha adalah kegelisahan untuk bebas mencari kenyataan sejati. Sedangkan kegelisahan Suddhodana adalah kegelisahan untuk mempertahankan mimpi, kalau perlu dengan menutupi kenyataan penderitaan dengan merekayasa penghiburan. Dengan lari dari istana, perjuangan Siddhartha belumlah selesai. Ia bahkan baru mulai. Bulan purnama belum juga menjernihkan hati Raja Asoka yang gundah. Ia teringat pada satu episode ketika Siddhartha yang diceritakan oleh para Safira. Episode yang amat penting dan menentukan hidup Siddhartha dan pengikut-pengikutnya di kemudian hari, yakni saat Siddhartha menerima pencerahan dan menjadi Buddha. Sulit membayangkan kebahagiaan macam apakah yang dialami Siddhartha pada saat pencerahan itu. Tatkala ia menjadi sadar sedalam-dalamnya mengenai kenyataan sejati, segala sesuatu yang duniawi adalah duka. Kekuasaan dan kesenangan istana menjadi nisbi, anika, sementara. Betapa ringan hidup ini bila orang dapat lepas dari kekuasaan dunia, sebab dengan demikian ia dilepaskan dari duka. Dan Raja Asoka membayangkan wajah tenang Siddhartha yang telah menjadi Buddha dalam pendar cahaya bulan purnama. Ia telah dibebaskan dari kegelisahannya. Akan tetapi, pencerahan ini bukanlah kesuksesan yang seolah bisa diatur dengan kiat-kiat dan rekayasa dari atas meja, ataupun seperti halnya seorang pedagang yang mengejar kesuksesan perdagangannya dengan menarik pelanggan. Siddhartha melakukan pencariannya bukan dengan kiat, bukan dengan siasat, melainkan dengan tekad dan perjuangan berat melalui lorong-lorong gelap dan percobaan yang membahayakan hidupnya. Tatkala ia bertapa menuruti anjuran dan kebiasaan para Brahmana, jiwanya yang nyaris melayang karena puasanya yang ketat, ia digoda oleh mara.
suatu sosok makhluk yang pernah sukses memperoleh kedudukan berkat karma. Kini ia menggunakan kekuasaan dan kedudukannya itu untuk membujuk orang dengan keinginan-keinginan indrawi agar mereka tertarik dan masuk dalam wilayah kekuasaan pengaruhnya. Mara mendatanginya dan menggunakan tutur kata yang manis. Ia menyuruh Siddhartha menghentikan usaha pencariannya dan mengikuti saja tata cara agama biasa yang sudah lazim dilakukan orang untuk dapat memetik pala atau pahala dari karma yang baik, seperti telah dilakukan sendiri oleh Mara. Tetapi Siddhartha sadar itu bukan jawaban yang dicarinya. Maka ia menjawab tegas, "Aku bukan mencari pala." Baginda Raja Asoka terkejut sendiri pada renungannya ketika sampai pada ucapan Siddhartha yang terakhir ini. Ada secercah penerangan yang diterima oleh pikirannya. Ia menyadari bahwa banyak orang di negerinya, dari antara para punggawanya sendiri yang mencari muka, mencoba menjilat untuk memperoleh pahala, ganjaran, hadiah dari raja. Dari lain pihak, beberapa punggawanya telah pula menggunakan jabatannya untuk menawarkan kemudahan asal ditukar dengan imbalan. Barangkali inilah unsur yang juga menyebabkan orang mencari kekuasaan dan kedudukan, yang akhirnya bisa menimbulkan pertikaian di kalangan istananya pula. Oleh karena itu, banyak pula penguasa yang menjadi lupa akan tugasnya atau tak tahu lagi arti sejati dari kekuasaannya. Ada satu kisah yang disampaikan para Safira kepadanya tentang kehidupan Sang Buddha sebelum reinkarnasinya yang terakhir ini. Dalam kisah itu diceritakan bahwa dalam hidup sebelumnya beliau pernah menjadi raja bernama Mahadeva. Pada suatu hari, seorang tukang cukur mendapati sehelai rambut putih pada diri Baginda. Baginda terkejut karena tiba-tiba diingatkan pada perjalanan hidupnya, meskipun sebenarnya usianya belum terlalu tua. Ketika penguasa maut seolah berdiri di hadapan beliau dan berseru, "Wahai Mahadeva yang bodoh, rambut putih telah tumbuh di kepalamu sebelum engkau mampu melepaskan diri dari cacat-cacatmu." Baginda lalu menepuk dada, menyesali diri dan berkata, "Hari ini juga aku akan meninggalkan dunia untuk mengikuti kehidupan Sangga." Ia memberi hadiah kepada si tukang cukur dan memanggil puteranya untuk menggantikan kedudukannya. Sesudah melepaskan kekuasaannya, ia berangkat ke Gua Mangga, menjalani kehidupan pertapa bersama para saudara yang lain. Ia hidup di sana hingga kembali ke dunia Brahma. Raja Asoka merasa bahwa dirinya juga belum terlalu tua. Akan tetapi kisah tentang Siddhartha yang meninggalkan istana kemudian menjadi Buddha dan tentang hidup beliau di masa lampau ini, mau tidak mau telah menyadarkan hatinya terhadap kenyataan duniawi sebagai duka. Kemenangannya terhadap kerajaan Kalingga merupakan bagian akhir dari sejarahnya yang lama. Ia kini ingin hidup secara baru mengikuti kelembutan Sang Siddhartha yang telah menjadi Buddha. Maka 3 tahun sesudah kemenangan perang melawan kerajaan Kalingga ini, bersamaan dengan peringatan 20 tahun sejak ia naik tahta, Baginda Raja Asoka menjadi seorang upasaka, penganut Buddha. Dalam peringatan ini, ia berkunjung ke Kapilawastu, tempat kelahiran Sang Buddha, mendirikan sebuah prasasti dan menuliskan kalimat, "Ketika Raja
Devanambriya Priyadarsin, julukan Raja Asoka, merayakan peringatan penobatannya yang ke-20. Ia sendiri datang dan memberi hormat kepada lain karena Buddha Sakyamuni dilahirkan di sini. Ia menyuruh supaya didirikan tugu dari batu sebagai peringatan bahwa Sang Suci dilahirkan di sini. Dengan mengikuti ajaran Sang Buddha, Raja Asoka meninggalkan politik Digvijaya, politik kekerasan dan perluasan kekuasaan, dengan mengalahkan musuh-musuhnya dan memeluk politik Dhammawijaya, kemenangan hukum dan kebenaran, dengan kasih dan pengertian. Sejak saat itu, kerajaan Asoka mengalami kesejahteraan dan perdamaian sejati.